Ya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada pendengar setia Radio Berita Klasik. Hari ini Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Sebagaimana biasa, kita tiap pagi mempelajari firman Tuhan dalam acara Through the Bible. Acara yang diprogramkan untuk membahas firman Tuhan dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Tidak terasa hari ini kita sampai di Ibrani pasal 8. Ibrani pasal yang ke-8. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan memimpin kita. Tuhan menambahkan pengertian sehingga kita telah mempelajari firman-Nya sampai surat Ibrani ini. Dan harapan Tuhan dan harapan kami juga, pendengar, mendapat banyak kemajuan di dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca serta membahasnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami pagi hari ini kembali mau mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, memberkati akal budi kami, dan menolong kami memahami dengan hati kami, agar apa yang kami baca, kami pelajari, sungguh itu menjadi kekuatan perjalanan rohani kami. Itu akan menolong kami semakin setia kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Ibrani pasal 8 hanya ada 13 ayat saja. Ya, sangat pendek. Mari dibacakan sampai selesai, silakan. Begini bunyi firman Tuhan, ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka ialah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam
akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia mengatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Oke, pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah masuk ke lingkup yang lebih dalam dari penjelasan tentang perbedaan antara zaman Perjanjian Lama dan zaman Perjanjian Baru. Nah, supaya bisa mengerti hal ini dengan sebaik-baiknya, tidak bisa tidak kita harus menghadapi Alkitab ini atau mengapproach ini firman Tuhan ini dengan melihat ada perbedaan satu zaman dengan zaman yang lain. Nah, ini yang disebut dengan dispensationalism. Jadi kita melihat ada perbedaan antara zaman Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Dan itu memang dibedakan. Alkitab membedakan, dan seperti ayat-ayat yang barusan kita baca memberitahukan kita tentang adanya perbedaan, ya. Ada janji yang lama dan ada janji yang baru, ya. Aku akan mengadakan perjanjian baru, ya. Jadi janji yang baru. Nah, berarti kalau ada janji yang baru, ada janji yang lama. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ketika Allah selesai menciptakan alam semesta sampai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu satu zaman, ya, tidak dapat dipungkiri. Itu adalah satu zaman yang khusus, zaman di mana manusia belum jatuh ke dalam dosa. Berapapun panjangnya waktu itu atau durasi waktunya, itu tidak menjadi persoalan, tetapi itu adalah sebuah zaman, ya, satu zaman tersendiri. Dan kita tahu, ya, dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai, ya, hukum Taurat diturunkan, ini satu zaman, ya, satu zaman di mana ibadahnya itu adalah ibadah simbolik sederhana, yaitu domba ditaruh di atas mezbah, disembelih, dan ayah sebagai imam, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini satu zaman yang spesial. Jadi ada kekhususannya pada zaman itu. Kita harus dapat melihat bahwa zaman ini berbeda dengan zaman sebelumnya, zaman di mana manusia belum jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang zaman ini dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, ini satu zaman. Satu zaman yang berbeda dari yang pertama. Dan pada zaman ini, ya, manusia disuruh untuk memandang ke depan kepada Sang Juru Selamat yang dijanjikan, dan dengan melaksanakan iman mereka diekspresikan melalui melaksanakan ibadah simbolik yang sederhana itu. Nah, sejak hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai, bangsa Israel diresmikan sebagai sebuah bangsa, keimamatan Harun ditegakkan. Ini tidak bisa tidak harus dilihat sebagai dimulainya satu zaman baru yang berbeda dengan yang dua zaman yang sebelumnya. Nah, zaman ini, ya, zaman di mana hukum Taurat diturunkan, ya, berarti sekarang di tangan manusia sudah ada hukum tertulis. Dan bangsa Yahudi ditegakkan untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan dipilih untuk masuk surga. Allah tidak memilih Yakub untuk masuk surga kemudian mencampakkan Esau, bukan. Ya. Pemilihan Yakub itu adalah untuk sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Oleh sebab itu kepada mereka diberikan hukum Taurat, hukum yang tertulis.
Bangsa Yahudi adalah bangsa di muka bumi ini yang pertama kali memiliki hukum yang bersifat tertulis dan komprehensif. Sementara bangsa yang lain masih tidak tahu hal-hal mengenai hukum dan lain sebagainya. Dan keimamatan Ayah ditutup dan dibangunlah keimamatan Harun. Dan ibadah simboliknya disempurnakan dengan disuruh Musa naik ke atas bukit untuk melihat patternnya, untuk melihat ini polanya dan membangun satu di muka bumi ini. Dan bangsa Yahudi sebenarnya diharapkan untuk memberitakan tentang Allah Yehova kepada semua bangsa di muka bumi ini, untuk memperkenalkan Allah pencipta langit dan bumi, dan untuk mengajak semua bangsa di muka bumi ini untuk menantikan Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Sebenarnya tugas bangsa Yahudi itu ada itu. Nah, sampai kapan tugas mereka? Ya sampai Sang Juru Selamatnya tiba, sampai Sang Mesias, yaitu Sang Juru Selamat yang diurapi, karena kata Mesias itu artinya yang diurapi, sampai Sang Mesias tiba. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah ketika Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus, maka genaplah janji yang diucapkan Allah di dalam kitab hukum Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur atau Ketubim. Janji Allah akan kirim juru selamat, janji Allah akan memperbarui perjanjiannya, janji Allah untuk memperbaharui hati manusia tiba. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah sesuatu yang sangat indah yang dinantikan oleh orang-orang yang memperhatikan janji Allah di zaman perjanjian lama. Mereka memperhatikan janji Allah, mereka menantikan. Dan Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Alkitab mencatat bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah pembuka jalan. Pembuka jalan. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, maka semua upacara simbolik perjanjian lama digenapi, bukan dibatalkan. Jadi tolong perhatikan baik, dibatalkan dengan digenapi itu dua hal yang berbeda. Persembahan penyembelihan domba korban di atas mezbah itu bukan dibatalkan, tapi digenapi. Karena ibadah itu adalah ibadah simbolik. Jadi seseorang harus memahami dulu bahwa ibadah menyembeli domba di atas mezbah itu ibadah simbolik, mensimbolkan sesuatu yang Allah rencana kerjakan. Dan ketika yang direncana untuk dikerjakan itu tiba dan dilaksanakan, maka ibadah simbolik yang menggambarkannya selesai tugasnya. Itulah sebabnya hari ini kita tidak bikin mezbah di depan gereja dan mempersembahkan domba korban lagi di situ. Dan semua paket ibadah simbolik perjanjian lama selesai tugasnya. Larangan tidak boleh makan daging babi itu adalah kebutuhan ibadah simbolik untuk mensimbolkan kenajisan. Jadi daging babi dilihat kotor karena itu binatang berkuku belah dan tidak memama biak, berarti pemakan segala-gala. Itu kotor dan dijadikan simbol najis. Penyakit kusta karena dia menular dan belum ada obat, belum ditemukan obat oleh manusia pada zaman itu, dipakai oleh Allah sebagai simbol kutuk supaya dihindari oleh semua orang. Kalau tidak, maka semua orang akan kena kusta. Maka penyakit kusta dijadikan simbol kutuk, sehingga semua orang menghindarinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus datang, Dia menggenapi seluruh ibadah simbolik perjanjian lama. Sehingga termasuk hari Sabat. Hari Sabat itu adalah simbol, sebuah hari simbol. Barang siapa menghormati Allah, menghormati hari Sabat. Nah, ketika Tuhan Yesus tiba,
Ya sepatutnya manusia lebih menghormati dia daripada hari Sabat yang adalah simbol itu. Masakan mereka lalu lebih menghormati hari Sabat daripada Tuhannya hari Sabat? Kan jadi konyol. Demikian juga nama Jehovah. Nama Jehovah itu adalah sebuah simbol yang diberikan kepada bangsa Yahudi, yang dia katakan bahwa ya, pakailah ini untuk menyebut aku, yaitu Jehovah, yang artinya aku adalah aku. Sebagai sebuah simbol, ya, itulah diriku, itulah sebutan untuk aku. Jadi itulah sebabnya di zaman Perjanjian Baru nama Jehovah tidak dipakai, melainkan bahkan penulis Perjanjian Baru memakai Theos dan Kurios, bahasa Yunani. Karena sekarang masuk ke zaman ibadah hakikat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus, saya yakini penulis surat Ibrani ini, mencoba untuk mengajak pembacanya memahami tentang posisi Tuhan Yesus, yang sekarang ini dia adalah posisi imam besar di sorga. Tidak gampang bagi orang Yahudi untuk menerima Yesus Kristus sebagai imam besar. Mengapa? Karena dia bukan keturunan orang Lewi. Dia bukan keturunan Harun. Dan semua orang tahu bahwa Yesus adalah keturunan Yehuda. Dia dari suku Yehuda. Yusuf bukan seorang Lewi. Yusuf bukan keturunan Harun, kalau mau ditarik dari legalnya. Dan Maria bukan keturunan Lewi juga. Maria bukan keturunan Harun. Nah, bagaimanakah Yesus bisa menjadi imam besar kalau dia bukan keturunan Harun, bukan orang Lewi? Itulah sebabnya Rasul Paulus, penulis surat Ibrani ini, mengajak pembacanya untuk kembali melihat ke Mazmur 110. Mazmur 110 ayat 4. Karena di situ Allah sudah mengatakan, ya, di Mazmur 104, bahwa dia bersumpah, ya, dan tidak akan menyesal, bahwa dia mengangkat Sang Mesias yang adalah keturunan Yahudi itu untuk menjadi imam selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Menurut aturan Melkisedek. Jadi bukan menurut aturan Harun, menurut aturan Melkisedek. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi argumentasi yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini di pasal 5, ya, 6 dan 7 dan 8 ini sebenarnya adalah untuk memimpin orang-orang Yahudi untuk menerima keimamatan Yesus Kristus yang bukan dari jalur Harun, tetapi dari jalur atau memakai aturannya Melkisedek. Dan Melkisedek, aturan keimamatannya itu sedemikian agungnya, di sini sengaja digambarkan. Bahkan Abraham, bapak leluhur kita, memberikan persepuluhan, kata penulis Ibrani ini. Jadi dia mau mengajak orang Yahudi untuk melihat keagungan keimamatan Yesus Kristus yang melampaui keagungan keimamatan Harun. Jadi, dengan kata lain, penulis Ibrani ini ingin mengajak orang Yahudi untuk memahami bahwa keimamatan Harun yang ada di Yerusalem itu sebenarnya sudah berakhir, ya, sudah berakhir. Itulah sebabnya dia di ayat yang ke-13, di ayat ke-13 katanya, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi jabatan keimamatan di Yerusalem yang sedang dijabat oleh, ya, imam yang pernah tempeleng Rasul Paulus itu, bukan dia yang tempeleng tapi pembantunya yang tempeleng, karena Rasul Paulus lihat dia imam ini, ya, katanya saya tidak tahu dia imam, dan Rasul Paulus dituduh berkata kasar kepadanya. Nah, keimamatan yang di Yerusalem itu seharusnya sudah berakhir. Tetapi tidak gampang. Tidak gampang untuk merubah apa yang sudah
dilaksanakan ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak gampang. Bahkan hari ini juga banyak orang mendengar pengajaran yang saya sampaikan dan mereka berkata apa? Oh, ini benar. Oh, ini benar, ini sangat alkitabiah. Namun mereka tidak gampang berubah. Tidak gampang berubah. Hari Minggu mereka tetap melaksanakan apa yang masih salah. Mereka masih tetap berlaku sebagai imam, memberkati orang dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana gampang merubah apa yang sudah rutin dilaksanakan ribuan tahun di Yerusalem itu? Itulah sebabnya kita dapat memahami kalau Allah membiarkan kota Yerusalem dibakar pada tahun 70 dan baik Allah diruntuhkan sampai tidak ada batu terletak di atas yang lain. Sebab jika tidak dibiarkan demikian, maka mungkin persembahan domba korban akan terlaksana sampai sekarang ini. Tetapi itu sengaja sudah dibiarkan hancur. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, baiklah kita yang cinta kebenaran, baiklah kita yang ada Roh Kudus di dalam hati kita kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mendapatkan kebenaran, mendengar kebenaran, kita tidak bisa tidak memihak kepada kebenaran dan mengejar kebenaran, memiliki kebenaran itu, dan kemudian mengambil tekad untuk berubah, untuk melaksanakan apa yang benar daripada tetap melaksanakan apa yang salah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya tiba di pasal 8 ini, penulisnya berkata, inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah, inti dari yang dibicarakan di pasal 7, bahwa Kristus adalah Melkisedek, bahwa dia adalah imam yang lebih tinggi dari imam yang ada di Yerusalem, yang jadi imam melalui aturannya Harun, bahwa Yesus Kristus lebih tinggi. Dia adalah imam yang menurut aturan Melkisedek, bukan imam yang menurut aturan Harun. Dia adalah imam yang melampaui imam-imam lain di bumi ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di tempat kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Pertama, penulis di sini ingin mengatakan bahwa kemah suci atau bait suci yang ada di bumi ini adalah bukan yang asli, tetapi ini adalah jiplakan dari yang di sorga. Karena Musa disuruh naik ke atas di sana untuk melihat, dan sudah dipesankan supaya lihat baik-baik katanya. Nanti buat satu di muka bumi. Oleh sebab itu ada bait suci, kemah pertemuan yang kemah suci yang didirikan oleh Musa. Itu adalah untuk melihat bagan yang di atas sana. Oleh sebab itu di sini penulisnya mau berkata, Rasul Paulus mau berkata bahwa ini Yesus Kristus adalah imam besar yang melayani bukan di kemah yang di bumi ini, bukan bait suci di Yerusalem, tapi di bait suci yang asli di atas sana. Jadi yang di bumi ini adalah satu bagan jiplakan dari yang di atas sana, dan yang ini akan musnah. Keimamatan Harun akan berakhir, dan seharusnya sudah berakhir sejak Tuhan Yesus muncul. Tetapi tidak mungkin, sulit sekali. Tuhan Yesus sendiri mau menyatakan bahwa hari Sabat
sudah masa lampau, sekarang mereka harus menghormati dia lebih daripada menghormati hari Sabat, mengalami kesulitan untuk membuat mereka terima itu. Orang Yahudi tidak bisa terima. Bahkan mereka marah besar. Kalau kita baca Injil, kita dapatkan bahwa kemarahan mereka yang amat sangat itu berkali-kali adalah karena Tuhan Yesus sengaja menyembuhkan orang di hari Sabat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Jadi di tahta Allah di sebelah kanan. Nah, ini ungkapan sebelah kanan untuk menunjukkan bahwa dia pemegang, ya, dia pemegang kuasa. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah pemegang kuasa di sorga. Dia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Dia adalah pemegang kuasa dan yang melayani ibadah, ya, melayani yang kudus. Ya, jadi ini acara sembah menyembah di sorga, ya, itu adalah ditujukan kepadanya. Dia melayani, dia sebagai imam di sana, imam besar, ya, melayani ibadah di sorga di sana. Dan ini adalah keimamatan yang justru yang sejati, ya. Di situ dikatakan tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Kemah sejati yang sesungguhnya, yang di atas, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi didirikan oleh Tuhan, bukan didirikan oleh manusia. Dan yang di bumi ini, yang di Yerusalem pada waktu ini sedang ditulis, itu adalah didirikan oleh manusia. Sedangkan yang di sorga itu bukan didirikan oleh manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang mau dibawa oleh penulis untuk dilihat oleh pembacanya, bahwa perbedaan keimamatan yang menurut aturan Harun di Yerusalem, ya, dengan keimamatan Yesus Kristus yang menurut aturan Melkisedek. Dan keimamatan Yesus Kristus jauh lebih tinggi. Dia menjadi imam di kemah suci yang asli, sedangkan yang di Yerusalem menjadi imam di kemah suci jiplakan. Jadi itu bedanya jauh sekali. Sedangkan imam yang di bumi ini melayani dengan kekuasaan yang sangat terbatas, dan keimamatan Yesus Kristus melayani dengan kekuasaan yang tak ada batasnya di atas sana. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, katanya di ayat yang ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan atau pemberian, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ya, sebagaimana tata cara yang di bumi ini, imam mempersembahkan satu korban, ya, dan ya persembahan yang lain. Oleh sebab itu, ya, Tuhan Yesus harus, ya, mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan, katanya. Nah, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Kalau dia di bumi, dia tidak akan jadi imam. Mengapa? Ya karena dia bukan keturunan Harun. Bagaimana dia bisa jadi imam? Dia nggak masuk dalam aturan gitu. Sudah ditetapkan bahwa yang menjadi imam itu adalah keturunan Harun. Sementara Yesus bukan keturunan Harun. Dia dari suku Yehuda. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak akan menjadi imam kalau di bumi. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Nah, karena di bumi ini sudah ada gitu. Ya, dan kemudian di ayat 5 katanya, pelayanan mereka adalah gambaran. Nah, gambaran, ya, simbolik, ya. Jadi pelayanan imam-imam yang di bumi ini gambaran. Ini simbolik. Ini bukan pelayanan yang bersifat hakikat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau seseorang tidak memahami bahwa sejak Yohanes Pembaptis muncul menunjuk kepada Sang Juru Selamat, maka semua ibadah simbolik perjanjian lama selesai tugasnya,
maka dia akan melakukan hal-hal yang salah, seperti yang dilakukan oleh gereja Advent misalnya. Itu adalah sesuatu yang salah. Mereka tidak mengerti tentang perubahan dari sistem ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Ada juga ya diadakan oleh ini gereja Yesus Sejati, kalau di luar negeri itu Jesus Only namanya. Mereka juga mempertahankan hari Sabat katanya, dengan tanpa memahami bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa hari Sabat itu berlalu gitu. Bahwa sekarang adalah saatnya bukan menghormati hari Sabat lagi, tetapi menghormati Tuhannya hari Sabat gitu. Karena semua itu adalah gambaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, larangan makan ini, makan itu semuanya hanya untuk kebutuhan ibadah simbolik saja. Di zaman kita sekarang ini, ibadah hakikat itu segala hal yang tata cara, segala macam aturan ibadah simbolik tidak berlaku lagi. Zaman itu adalah zaman menyembah dengan badan. Sekarang kita zaman menyembah dengan hati. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu menyembah dengan hati, dengan pikiran, dengan inner sight dari diri manusia, dari bagian dalam. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tidak perlu arah kiblat, mesti hadap kemana. Kalau kita menyembah dengan badan, kita mesti menghadap kemana gitu. Tetapi karena kita menyembah dengan hati, maka kita cukup menghadapkan hati kita kepada Tuhan saja di sorga. Tidak perlu hadap ke utara, ke timur, barat, dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau seseorang tidak memahami kebenaran ini, maka akan repot sekali ya. Akan melakukan kesalahan yang sangat-sangat fundamental sifatnya. Itulah sebabnya Calvinism dengan covenant teologinya itu menuntun orang Kristen ke arah yang salah, karena mereka menolak pemahaman dispensationalism. Di dunia sekarang ini ada dua sistem teologi besar yang dianut oleh sejumlah orang percaya, yaitu covenant theology dan dispensationalism. Nah, covenant theology melihat tidak ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kelihatannya covenant theology ini adalah teologi yang didirikan untuk membenarkan baptisan bayi, baptisan percik, karena dia menarik gereja itu start dari Abraham, yaitu untuk membandingkan baptisan dengan sunat yang Allah perintahkan itu. Sementara mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mengapa perintah sunat itu hanya kepada laki-laki saja, sementara baptisan itu dilaksanakan atas pria dan wanita. Mengapa demikian? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena tidak membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak dapat melihat bahwa perjanjian lama itu adalah gambaran, adalah aturan-aturan untuk ibadah jasmania dan simbolik, ritual, dengan perjanjian baru yang adalah ibadah hakikat, adalah sistem menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, gagal melihat ini menyebabkan banyak efek sampingnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan pelayanan mereka yang di muka bumi ini, yang ada di Yerusalem, pelayanan mereka adalah gambaran, adalah allegorical, adalah simbolikal, dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi itu gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi apa yang di bumi ini jiplakan dari apa yang di sorga. Dan itu adalah ibadah yang di bumi ini simbol, hanya simbol saja. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Jadi ini kembali lagi penulis mengajak untuk melihat bahwa ketika itu didirikan, Musa dibawa naik ke sana, disuruh naik ke sana, dan disuruh lihat. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah
demikian firman Tuhan, firman-Nya ya kepadanya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa mendirikan kemah katanya di bumi ini sesuai dengan contoh yang di atas sana. Ini tujuan ibadah di Yerusalem merupakan model jiplakan dari yang di sorga, dan ini disuruh dilaksanakan di bumi untuk mensimbolkan sesuatu yang di depan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Dia berkata saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, itulah sebabnya hari ini kita adalah orang yang beribadah secara hakikat. Kita adalah orang yang menyembah dengan hati dan dengan roh kita dan dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu artinya dengan pengertian, bukan ikut-ikutan. Dengan kebenaran itu juga artinya dengan satu penjelasan dengan akal budi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itulah sebabnya kita perlu memahami, bukan ikut-ikutan. Kita perlu mengerti dengan akal budi yang diberikan kepada kita. Kita mengerti semua itu. Nah, di sini dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Nah, Tuhan Yesus mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung dari ibadah yang ada di muka bumi ini. Apa pelayanan yang jauh lebih agung itu apa? Ia menjadi pengantara, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus sekarang di sorga, dan Dia melayani di posisi yang lebih agung dari imam-imam yang ada di muka bumi ini. Dia adalah imam besar, imam yang maha tinggi di sana, menjadi perantara antara manusia dengan Allah Bapa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita ada di dalam zaman ibadah hakikat, dan kita diberi jabatan imam. Yesus Kristus adalah imam besar. Salah satu tugas keimamatan kita adalah kita membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus untuk mengenal Dia. Jadi kita adalah mewakilinya untuk membawa orang-orang berdosa, untuk mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Nah, itulah tugas kita. Jadi kita adalah imam, bukan imam atas orang Kristen yang lain, tapi kita imam atas mereka, mereka yang belum mengenal Allah. Dan kita punya tugas untuk membawa mereka, untuk mendamaikan mereka dengan Allah. Dan keimamatan kita juga adalah keimamatan yang spesial, keimamatan yang rajani. Bukan menurut aturan Harun juga. Keimamatan menurut aturan Harun itu sudah finish, sudah selesai. Dan sekarang setiap orang percaya kita adalah imam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya saya ulang-ulang mengatakan bahwa jikalau Anda sudah mengenal kebenaran, tidak bisa tidak, Anda harus berada di dalam kebenaran senantiasa. Dan Anda harus berjemaat dengan benar, karena itulah tujuan berjemaat, supaya kita melaksanakan kebenaran Allah yang sebenar-benarnya, dan kemudian malah kita melangkah lebih jauh dari itu, yaitu untuk memperkenalkan kebenaran Allah kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa indahnya jikalau makin hari makin banyak orang Kristen mengerti akan kebenaran ini, dan kebenaran ini disebarkan dan banyak orang mengerti, dan kita melaksanakan apa yang benar, apa yang tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan.
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, janji apa? Ini janji yang baru, ya. Janji yang baru. Jadi Yesus Kristus menjadi pengantara, ya, akan janji Allah yang lebih mulia, janji yang baru itu, janji yang lebih tinggi, janji yang lebih utama, yaitu janji keselamatan. Sebab katanya, ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Ini Allah menegur, ya, orang Yahudi dengan berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Nah, ini kutipan, ya. Ini kutipan dari Yeremia, ya, Yeremia 31, ya. Yeremia pasal yang ke-31. Kalau kita lihat, mungkin lebih baik kita baca dulu Yeremia 31, ya. Kalau Anda punya Alkitab di rumah, coba buka di Yeremia 31, kita baca dari ayat 31, ya. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi, ya, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ya, sesudah waktu apa? Ya, sesudah ini waktu jemaat lokal sebenarnya. Sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka, ya, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, ya, besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, itu janji yang baru, ya, janji yang baru yang diucapkan melalui Nabi Yeremia. Coba kita lihat. Sesungguhnya katanya, akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Nah, janji yang lama pernah diadakan, tapi mereka telah ingkar janji. Nah, sebenarnya kata Allah, aku, ya, adalah Tuhan yang berkuasa, aku bisa menghukum mereka. Tetapi, ya, sekarang malah membuat janji yang baru, ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, bahwa aku memegang tangan mereka keluar untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Oke, ini yang tadi kita baca di Yeremia. Sekarang ini dikutip, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, bangsa Yahudi pernah, ya, bangsa Yahudi pernah menerima janji Allah. Janji Allah dengan Abraham yang ditandai dengan sunat. Sunat itu adalah bukti janji. Janji Allah dengan Abraham bahwa bahwa Allah pencipta langit dan bumi akan menjadi Allah keturunan Abraham, dan Abraham dengan keturunannya akan menjadi umat. Nah, sebenarnya janji ini adalah untuk membangun satu bangsa yang bertugas untuk menjaga ibadah simbolik sampai yang disimbolkan tiba. Jadi, ya, Allah mau melalui Abraham mendirikan satu bangsa yang bertugas untuk, ya, menjaga ibadah simbolik sampai yang disimbolikkan itu tiba. Jadi ibadah simbolik itu dijaga oleh keturunan Abraham. Nah, dengan setia, yaitu dengan setia menjaga ibadah simbolik itu sama dengan setia kepada Allah pencipta langit dan bumi, Jehovah. Dan yang masuk ke dalam keturunan Abraham yang jaga itu adalah ditandain dengan disunat. Jadi bukan dengan surat diteken gitu,
tetapi dengan ditandain di badannya ditandain. Kalau sapi itu dicap di punggungnya pakai besi yang panas ya. Nah, ini janji Allah dengan Abraham itu dengan ini kulit lebihnya itu dipotong ya. Jadi ada tanda. Jadi setiap laki-laki Yahudi kalau dia kencing, dia mesti tahu bahwa dia itu masuk ke dalam umat perjanjian dengan Allah. Janjinya, tugasnya apa? Bahwa mereka harus setia melaksanakan ibadah simbolik yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu sebenarnya. Jadi sunat itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham, dengan keturunannya. Itu enggak ada sangkut pautnya dengan baptisan. Oleh sebab itu adalah satu kesalahan bagi mereka yang menarik-nariknya dan ini mau membenarkan ini pembaptisan bayi dan lain sebagainya dengan menyamakannya dengan sunat di perjanjian lama. Itu satu kesalahan. Nah, sebenarnya baptisan bayi itu adalah efek dari kesalahan yang lebih fundamental, yaitu menggabungkan negara dengan gereja ya, menggabungkan gereja dengan negara. Penggabungan gereja dengan negara ya, ini menghasilkan baptisan bayi ya. Menghasilkan baptisan bayi. Jadi mengapa? Karena penggabungan gereja dengan negara menyebabkan setiap warga negara itu adalah warga gereja, dan setiap warga gereja juga warga negara. Nah, oleh sebab itu ketika seorang bayi lahir ya, dia kan warga negara. Nah, kalau dia warga negara sekaligus dia harus warga gereja, maka tidak bisa tidak dia harus dibaptis. Nah, itu kesalahan di masa yang lampau. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus seharusnya berubah. Ya, seharusnya yang sudah mengerti kebenaran berubah. Tetapi kembali sama seperti orang Yahudi, betapa sulitnya untuk merubah sesuatu yang sudah dilaksanakan dan sudah melembaga. Itu sulit sekali. Karena ya untuk merubah sekaligus semua orang yang terlibat di dalamnya itu tidak gampang. Ya, sungguh ya, bahkan hampir dikatakan mustahil itu dilakukan. Oleh sebab itu biasanya yang mengerti kebenaran mau tidak mau harus keluar seperti Martin Luther. Namun sayang sekali Martin Luther waktu dia keluar awal-awal itu bagus ya, tetapi kemudian karena mungkin dia menghadapi gempuran yang sedemikian hebatnya, akhirnya dia menggabungkan gerejanya juga dengan pemerintahan Jerman. Ya, akibatnya akhirnya masuk lagi ke dalam jerat baptisan bayi. Dan kemudian John Calvin juga ya menggabungkan gereja dengan negara di Swiss, dia di Geneva, dan hasilnya juga adalah baptisan bayi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita mesti bisa menganalisa semua ini jejak sejarah dengan benar, dengan terang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat di sini ya, dikatakan ya janji ya pada ini sebab mereka tidak setia. Di perjanjian lama ini orang Yahudi pernah tidak setia ya, tidak setia. Mereka tidak setia, tetapi sekarang katanya ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu apa? Sesudah masa gereja ya. Itu akan ada masuk ke dalam ini sesudah gereja, sesudah masa gereja, sesudah orang Kristen terangkat, sesudah ini jemaat terangkat, maka selanjutnya adalah urusan Tuhan dengan bangsa Yahudi kembali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masa gereja ini adalah masa gap. Masa di mana tadinya Tuhan datang untuk menggenapkan janjinya kepada Daud untuk mendirikan kerajaan Daud di muka bumi ini. Tetapi karena dia ditolak, maka ya pendirian kerajaan Daud, kerajaan 1000 tahun, kerajaan sorga di bumi ini ditunda. Nah, satu waktu yang tidak disebutkan durasi waktu panjangnya itu diberikan kepada semua bangsa di luar Yahudi untuk masuk. Dan inilah masa jemaat lokal. Inilah masa di mana bukan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran lagi, tetapi jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Ya, jadi jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini satu masa. Dan setiap orang percaya adalah imam. Inilah waktu jemaat lokal. Dikatakan aku akan mengadakan ini perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu.
Nah, di perjanjian lama di Yeremia dikatakan, ini waktu jemaat lokal, demikianlah firman Tuhan, ya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Jadi akan menaruh hukum Tuhan ke dalam akal budi mereka di masa kerajaan 1000 tahun, dan menuliskannya dalam hati mereka, ya, dalam hati mereka. Karena sesudah pengangkatan, sesudah orang Kristen diangkat naik ke surga, maka ya, di bumi ini akan ada 7 tahun masa susah, masa tribulation, di mana 7 tahun dituliskan di dalam kitab Daniel pasal 9 di situ. 7 tahun ada kesusahan. Nah, hari Sabtu ini kita akan ada seminar tentang akhir zaman di sini. Ya, jadi pendengar ya boleh datang di sini, ya, di Grafe di sini, karena kita akan bicara tentang akhir zaman ini semuanya, ya. Jam 9 mulainya. Saya undang spesial ini, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena ini dia katakan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Jadi orang Yahudi, ya, sesudah pengangkatan orang Kristen naik ke surga, orang Kristen jemaat lokal, ya, orang yang dilahirkan kembali diangkat naik, maka Tuhan berurusan kembali dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi selama 7 tahun akan mengalami masa yang sangat, di mana semua bangsa di muka bumi ini akan membenci mereka. Dan sekarang ini kita sudah melihat arahnya ke situ, ya, suasananya ke situ. Jadi semua bangsa di muka bumi ini akan membenci orang Yahudi, ya, akan membencinya, bahkan sampai di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi peperangan yang dahsyat. Ya, dan kita melihat ke arah di situ, ya. Amerika Serikat sudah mendapat approve, ya, itu menjual senjata canggih semuanya ke Arab Saudi, ya, dengan alasan itu untuk, ya, mengantisipasi Iran gitu. Tetapi, ya, kalau senjata itu nanti tidak ditembakkan ke Iran sesudah hari pengangkatan, nanti 7 tahun kemudian itu mungkin akan dipakai untuk perang Harmagedon. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya. Nah, semuanya akan terarah ke situ. Dan, ya, nanti sesudah di akhir masa tribulation yang 7 tahun itu, orang Israel akan bertobat secara massal. Dan sekarang mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias mereka, Juru Selamat mereka. Tetapi ketika mereka kepepet, ya, mereka akan bertobat secara massal. Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus akan datang, ketika mereka berseru kepadanya, ketika mereka menyatakan pertobatan mereka. Dan saya, ya, harapan saya Anda juga yang sudah naik 7 tahun sebelumnya akan turun, ya, akan turun dan akan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kerajaan 1000 tahun itu, maka, ya, kita sudah diperintah oleh Tuhan Yesus, ya. Kita langsung di ini, ya, yang sudah naik tubuhnya sudah berubah dengan tubuh kebangkitan, akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini katanya, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, yaitu satu masa yang baru, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, ya, karena di dalam kerajaan Tuhan Yesus memerintah langsung. Atau, ya, sesama saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, ya, tidak perlu, Tuhan sudah langsung menjadi raja waktu itu, ya, sebab mereka semua, ya, besar kecil akan mengenal aku, katanya, akan mengenal aku. Besar kecil waktu itu semuanya mengenal, ya, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, jadi ketika masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, ketika mereka bertobat secara massal, ya, kesalahan mereka tidak diingat lagi. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ya, perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Jadi perjanjian lama ini menjadi tua, dan ini janji yang baru, ya. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan sekarang kita ada di zaman ibadah hakikat, zaman ibadah zaman ini jemaat lokal. Nanti, ya, di akhir zaman jemaat lokal ini akan terjadi rapture, pengangkatan, dan akan masuk ke dalam 7 tahun masa tribulation. Dan di akhir masa
tribulation 7 tahun itu akan terjadi perang Harmagedon, peperangan seluruh dunia melawan ini orang Yahudi, dan di akhir peperangan itu orang Yahudi kepepet dan akan terjadi pertobatan massal ya, dan Tuhan akan mengampuni mereka dan akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, skenarionya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita sekarang tinggal diberi hikmat untuk mengamati apa yang terjadi itu dengan sebaik-baiknya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari ya kita berdoa, kita selesaikan ini Ibrani pasal 8 ini. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih setiamu. Engkau memimpin kami mempelajari firman-Mu dan sudah menyelesaikan hingga Ibrani pasal 8. Puji syukur kepadamu Bapa. Besok kami akan mempelajari Ibrani pasal 9. Mohon tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.